Ya, Oke. Matiin dulu gaming-nya, mute dulu semuanya, mute. Yan, mute dulu Yan, mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya teman-teman semua untuk membahas atau kita sedikit berdiskusi perihal tentang komponen aktif dan komponen pasif teman-teman semua. Sebelum memulai pada materi dalam malam hari ini, alangkah lebih baiknya lagi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya Agus Rizky Jamas dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2021. Yang dilanjut dengan teman saya, Rian Adam Hidayatullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Adam Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Isman Syabani dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Kenalkan, nama saya Putri Andini Maulana dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2021. Oke, baik. Setelah kita sudah memperkenalkan diri, mari kita memulai materi pada malam hari ini. Mungkin bisa di next. Nah, kita di sini mengambil sumber dari buku referensi dengan judul Basic Electronic Theory and Practice yang ditulis oleh S. Westcott dan J. Richard Westcott. Next. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam-dalamnya lagi, kita di sini harus mengenal dulu nih komponen pasif dan komponen aktif pada teknik elektronika. Yang pada dasarnya dalam teknik elektronika terbagi dalam dua kelompok komponen. Nah, komponen tersebut adalah komponen pasif dan komponen aktif. Yang lalu apabila kedua komponen tersebut dirangkai, maka terbentuklah suatu pesawat elektronika. Nah, contohnya dengan seperti radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Next. Nah, kita harus tahu juga nih teman-teman semua nih, komponen pasif itu apa sih sebenarnya? Komponen pasif itu adalah komponen elektronika yang tidak dapat melakukan penguatan atau tidak memerlukan sumber arus eksternal untuk bekerja. Komponen pasif juga dapat diartikan sebagai komponen yang tidak mempunyai tegangan atau arus minimal untuk bisa bekerja. Next. Nah, di sini ada contoh dari komponen pasif. Komponen pasif yaitu kapasitor, resistor, dan induktor. Nah, kita di sini membahas tentang resistor terlebih dahulu. Nah, kita memuat atau mengambil dari buku tersebut, yaitu resistor are electronic components that increase resistance. They work against the flow, reducing the amount of current in a portion of a circuit. When you add a resistor into a segment of a circuit, the current that flows out of the resistor is less. Then the current that entered it be managing the amount of voltage pushing the current through a circuit. Resistors protect component that can only handle certain voltage. Resistor also can serve as voltage dividers by partitioning voltage into smaller values to perform precious tasks. Because resistor make it possible to fine-tune the current flow. They are major electronic components. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya resistor adalah komponen elektronika yang meningkatkan resistansi.
Mereka bekerja melawan arus, lalu mengurangi jumlah arus di sebagian sirkuit. Saat kita menambahkan resistor ke dalam segmen rangkaian, arus yang mengalir keluar dari resistor lebih kecil dari arus yang masuk. Dengan mengatur jumlah tegangan yang mendorong arus melalui rangkaian resistor, melindungi komponen yang hanya dapat menangani arus tertentu. Tegangan resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan, dengan membagi tegangan menjadi nilai-nilai yang lebih kecil untuk melakukan tugas presisi. Karena resistor memungkinkan untuk menyempurnakan aliran arus, resistor merupakan komponen elektronika utama. Nah, jadi kesimpulannya adalah resistor ini adalah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan resistansi, yang dimana resistor tersebut bekerja melawan arus, mengurangi jumlah arus yang gimana ya ngomongnya. Jadi intinya arus masuk itu yang lebih besar ketika keluar itu akan lebih kecil ketika melewati resistor, seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwasannya resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan dengan membagi tegangan menjadi nilai yang lebih kecil untuk melakukan tugas yang presisi atau tugas yang normal gitu kan. Kadang kan ada itu sumber arus yang besar, ketika tidak adanya resistor dia melewati arus yang biasa saja yang akhirnya tidak bisa menampung arus tersebut lalu bisa meledak, seperti itu. Mungkin next. Di sini ada cara pembagiannya. Mungkin kita next saja. Nah, lalu kita di sini membahas tentang kapasitor. Capacitance is the ability to store charge electrons. Also, sometimes called condenser, is an electric component that can store charge. Capacitor are used for many purposes, including something out spikes or drops in voltage and releasing quick bursts. Owner in application such as camera flash. Capacitor is constructed of layers of plates of conductive materials separated by an insulator. When voltage passes through a capacitor, it creates an electric field in insulating material called the dielectric situated between the two layers. The field hold an electric charge in dielectric. When voltage is applied, the current travels through the capacitor and the dielectric move electrons from one of the conductors to the other, creating opposing polarity. On layer with a deficiency of electrons, so it has a positive charge, and the other layer with an excess of electrons yielding a negative charge. The net charge of the capacitor is zero. Di sini dijelaskan bahwasannya kapasitansi adalah kemampuan untuk menyimpan muatan elektron. Nah, jadi si kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan elektron yang kadang-kadang disebut kondensor. Adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan kapasitor digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menghaluskan lonjakan atau penurunan tegangan dan melepaskan aliran cepat dalam aplikasi seperti lampu kilat kamera. Lalu kapasitor dibuat dari dua lapisan atau pelat dari bahan konduktif yang dipisahkan oleh isolator. Ketika tegangan melewati kapasitor, itu menciptakan medan listrik dalam bahan isolasi yang disebut dielektrik. Terletak di antara dua lapisan, medan tersebut menahan muatan listrik dalam dielektrik. Ketika tegangan diterapkan, arus mengalir melalui kapasitor dan dielektrik memindahkan elektron dari salah satu konduktor ke konduktor lainnya, lalu menciptakan polaritas yang berlawanan satu lapisan dengan kekurangan elektron sehingga memiliki muatan positif dan lapisan lainnya dengan kelebihan elektron, menghasilkan muatan negatif. Muatan bersih kapasitor adalah 0. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu
kepada Saudara Rian, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu induktor. When a leg of wire is formed into a coil, it becomes conductor. Become an inductor. Current the coil produce an electromagnetic field. The magnetic line of force around its loop turn in the winding coil effectively add to the line of force around the joining loops, forming a stronger magnetic field within and around the coil as shown. The net direction of the total magnetic field creates a north and south pole. When there is current towed an inductor, an electromagnetic field in established. When the current change, the electromagnetic field also change, and in curves in currents expand the field, and this decrease in current reduce it. Yang artinya mungkin artinya bisa disampaikan sama Putri dulu, nanti bahas ke selanjutnya. Oke. Jadi karena induktor ini materinya nggak ada di buku Basic Electronic, kita ngambil dari buku Electronic Fundamental Circuit, Device and Application dari Thomas L. Floyd dan David L. Bulka. Jadi artinya ini when a length of wire form into a coil, it becomes an inductor, itu adalah sebuah kawat panjang yang dibentuk kumparan, itu disebut dengan induktor. Nah, arus yang mengalir dari induktor melewati induktor itu akan dirubah menjadi sebuah medan elektromagnetik. Nah, garis gaya magnet di sekitar kumparan, dalam belitan kumparan secara efektif itu akan menciptakan garis gaya di sekitar loop yang berdampingan, membuat medan magnet yang lebih kuat di sekitar kumparan. Nah, arah neto medan magnet total menciptakan kutub utara dan juga kutub selatan. Ketika arus melalui induktor, medan elektromagnetik itu terbentuk. Ketika arus berubah, medan elektromagnetik juga berubah. Peningkatan arus akan memperluas medan elektromagnetik dan penurunan arus akan mengurangi medan elektromagnetik. Jadi intinya induktor ini sama aja kayak konduktor, di mana induktor ini berfungsi untuk menyimpan energi di dalam sebuah medan elektromagnetik. Gitu. Tadi kan udah dijelasin ya komponen pasif sama Agung. Dalam elektronika itu ada komponen aktif juga. Komponen aktif adalah komponen
yang di dalam rangkaian elektronik yang mempunyai penguatan atau yang membutuhkan listrik eksternal untuk dapat beroperasi atau bekerja dengan baik. Komponen aktif juga diartikan sebagai komponen yang mempunyai tegangan atau arus yang untuk bisa bekerja. Jadi komponen aktif itu bisa beroperasi jika dia diberi arus. Next, Put. Komponen aktif itu terbagi dua, ada dioda dan transistor. Dioda. Diodes are components that permit electricity to flow in a single direction and act again if flow in the opposite direction. Dioda ini itu komponen yang memungkinkan listrik mengalir dalam satu arah untuk bertindak melawan alirannya dalam arah yang berlawanan. Mereka memiliki dua terminal positif dan juga negatif. Yang positif disebut anoda dan yang negatif disebut katoda. Well, this seems like a pretty basic function. Diodes have been used to do some revolutionary things. Diodes are the technology that made early radio transmission and reception possible. Fungsi dioda ini tuh cukup mendasar. Dioda itu banyak digunakan untuk beberapa hal yang revolusioner. Dioda itu teknologi yang memungkinkan transmisi dan penerima radio awal. Lalu, they are essential in converting alternating current atau AC to the direct current atau DC. They prevent damage to electronic from high voltage. Maksudnya itu dioda ini mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Mereka mencegah kerusakan elektronik dari tegangan tinggi. Next. How diodes work? Bagaimana dioda itu bekerja? Mungkin akan disampaikan atau dijelaskan sama teman saya, Putri Andini. Ya, how diodes work? Bagaimana caranya dioda itu bekerja? Before the diode can function properly, it first need to be turned on. Jadi dioda ini harus dinyalain terlebih dahulu. Nah, when current is first applied, there is a forward voltage drop that needs to be overcome. Jadi ketika ada arus pertama kali, ada penurunan tegangan maju yang perlu diatasi. Terus, this is the amount of current that necessary before current can pass through the diode. Nah, ini adalah jumlah arus yang diperlukan sebelum arus dapat melewati dioda. This forward voltage drop is 7V and diodes made of silicon and 3V in germanium diodes. Jadi, penurunan tegangan maju ini sebesar 7 volt di dalam pada dioda silikon dan 3 volt pada dioda yang dari germanium. Nah, until this forward voltage drop is overcome, the diode act as an insulator. Jadi, sampai pada penurunan tegangan maju ini diatasi, dioda bertindak sebagai isolator atau tidak mengizinkan arus apapun untuk melewatinya. Nih, bahkan jika polaritas arus tersebut tuh benar gitu.
when the diode just overcome the forward voltage drop. Kemudian setelah mengatasi penurunan tegangan maju, diode akan dihidupkan. This direction is called the bias of diode. Ini disebut dengan bias diode. The time is take overcome the forward voltage drop is called the recovery diode. Jadi waktu pemulihan itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengatasi jatuhnya tegangan maju tersebut. Tuh. Oke. Dan yang terakhir ada transistor. Transistor is an electronic component that amplifies signal or act as switch in a circuit. Nah, jadi transistor adalah komponen elektronika yang menguatkan sinyal atau bertindak sebagai sebuah saklar di dalam suatu rangkaian gitu. Transistor enable to use control the amount of current that flows through in a circuit. Nah, jadi transistor ini berperan untuk mengontrol jumlah arus yang melalui suatu rangkaian dan mengalihkannya atau bahkan membalikannya. Nah, the invention of transistor LED to the field of modern electronic and make possible smaller and powerful electronic device because transistor quite little power than the generate a lot of head and are very reliable. Jadi transistor ini sangat menguntungkan dan memungkinkan perangkat elektronik yang kecil dan lebih kuat karena transistor ini hanya membutuhkan sedikit daya, tidak mudah panas dan juga sangat bekerja gitu. Bahkan komponen kecil ini tuh bisa dipakai di dalam sebuah rangkaian yang rumit gitu. Kalau dalam buku yang basic elektronik tadi itu ada 2 jenis transistor utama ya. Yang pertama itu ada bipolar junction transistor atau BJT dan juga Field effect transistor atau FET. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memaparkan pada diskusi pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau memang sekiranya ada yang mau bertanya, mungkin bisalah kita diskusikan di sini gitu. Ya, mungkin untuk saudari dari Nurul Ismah Syabani, dipersilahkan. Nih, tadi kan nyinggung soal dioda ya. Ada AC, iya ya, AC sama DC. Nah, itu tuh perbedaan arusnya itu apa sih? Ada yang tahu nggak kalian? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab, mungkin bisa dijawab. Atau mau bagaimana nih? Gini ya, kalau yang sepaham saya pribadi, kalau tentang AC dan DC itu, kalau misalkan DC kan, DC itu kan direct current artinya. Yang artinya itu berarti dia itu berjalan dengan satu arah, berarti dia searah. Kalau AC, apa AC itu artinya ya? AC itu kalau nggak salah itu alternating current kalau nggak salah itu. Yang artinya harus bolak-balik. Kalau untuk perbedaannya, itu saya masih kurang tahu tuh. Dia tuh bisa dikatakan sebagai arus arah dan arus bolak-balik itu seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan,
mungkin dari saudara Rian Adam Hidayatullah atau dari saudari Putri Andini Maulana. Mungkin yang saya tahu cuman arus AC itu tegangan tinggi. Kalau arus DC itu tegangan rendah. Jadi kalau dioda ini yang kecil, kalau dipakai ke arus AC itu nggak bisa. Jadi harus diubah dulu dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Oke, terima kasih. Ingin tanggapan dari saudara Rian Adam Hidayatullah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak? Misalkan sekiranya tidak ada, mungkin kita kembalikan lagi terhadap penanya, ya Ismail Nurul Syabani. Mungkin apakah cukup puas atau tidak? Terima kasih. Oh, mungkin dari saudari Ismail Nurul Syabani, dia sudah mengerti mungkin ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya gitu kan, atau berdiskusi perihal komponen aktif dan komponen pasif gitu. Mungkin kalau memang sekiranya ada, bisa melambaikan tangan atau mengacungkan tangan. Kalau memang sekiranya tidak ada, ya bilang tidak ada, agar kita bisa menutup diskusi pada malam hari ini. Ismail. Ya, mungkin tidak ada ya dari saudara Rian Adam Hidayatullah, Balo, maupun Putri Andini, tidak ada, maupun Ismail Marzuki Nurul Syabani. Oke, kalau memang sekiranya tidak ada yang bertanya, kita sudahi saja diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.